GT is back. Ya, jadi seri Realme GT yang sempat absen beberapa waktu lalu akhirnya balik lagi ke Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, langsung dikasih label flagship killer. Paling nggak sih begitu katanya Realme. Bekalnya sih bagus ya, kelihatannya ada chipset yang kencang, dia ada layar yang super terang, dan nggak ketinggalan fitur AI. So, sebagus apa sih GT yang comeback ini? Ya, hai semuanya, balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan langsung aja nih pembahasannya buat Realme GT6. Buat sebagian para penonton setia di channel ini mungkin udah sempat lihat unboxingnya minggu lalu untuk handphone baru ini, si Realme GT6. Nah di situ highlight dari produknya ada beberapa ya yang bisa kita angkat. Itu ada fitur AI, ada layar, ada kamera. Tapi satu yang menurut saya paling banyak menarik perhatian adalah chipset yang digunakan, Snapdragon 8S Gen 3. Poin ini saya lihat masih ada beberapa orang yang nggak teliti pas saya bahas di video unboxing yang kemarin. Jadi ya, ini adalah Snapdragon 8S Gen 3, bukan 8 Gen 3, beda ya. Bisa dibilang ini chipset flagship, tapi satu level sedikit di bawah versi yang nggak pakai S. Makanya chipset ini bisa dipasang di handphone yang harganya nggak sampai belasan juta, namun tetap bisa ngasih performa yang nggak main-main dan di saat yang bersamaan tetap efisien dari segi baterai. By the way, sebelum ada yang nanya, Bang, 8S Gen 3 ini mirip apa sih? Gitu, chipsetnya mirip apa nih? Jadi, kalau menurut keterangan orang Qualcomm Indonesia, si Snapdragon 8S Gen 3 ini adalah chipset dengan konfigurasi yang sama dengan Snapdragon 8 Gen 2, namun dia punya prime core Cortex X4 seperti Snapdragon 8 Gen 3. Jadi, ya mungkin mirip-mirip dengan 8 Gen 2, tapi sedikit di bawah dari 8 Gen 3. Oh ya, sebelum lupa, specs komplit dari Realme GT6 dulu. Selain dia punya Snapdragon 8S Gen 3, dia punya RAM yang besar 12GB serta penyimpanan 256GB dan baterainya 5500 mAh. Benchmark dapat 1,4 juta. Angka yang bagus banget sebenarnya untuk banyak sekali user smartphone. Pemakaian udah pasti bisa dibilang nyaman banget sih menurut saya. Selama pakai 2 minggu untuk review pun kerasa betul bahwa dimana saya yang pindah dari handphone belasan juta gitu ya ke Realme GT6 yang di bawah 10 juta itu dari segi performa nggak berasa terlalu jomplang ya. Entah itu pemakaian harian, bikin konten, video sekalian ngedit, dan tentunya saat kita main game. Tapi di garis bawah ya, tadi kan saya bilang tidak terlalu jomplang, yang artinya memang masih ada perbedaan, pasti ya, namanya juga beda kelas. Tapi sebenarnya menurut saya nggak bikin experience-nya menjadi nggak menyenangkan. Dan satu fitur yang menurut saya menarik untuk soal gaming di handphone baru Realme sekarang ada yang namanya Geek Power Tuning. Menunya ini bisa kita akses dengan menggeser tab di samping saat kita main game. Nah di sini kita bisa ngatur tuh clock CPU sama GPU sesuai dengan kebutuhan, namun tetap ada catatannya. Untuk CPU ini di setelnya default beda-beda tergantung dari game. Contoh di sini saya cobain di Mobile Legends dulu, angka defaultnya itu segini ya. Jadi tulisan default angkanya segini dan masih ada opsi untuk kita naikin speed semua core termasuk dari GPU-nya. Ya jadi angkanya emang setelannya belum terlalu tinggi. Beda cerita, kalau misal saya cobain di Honkai Star Rail gitu ya, settingan CPU-nya udah mentok, udah paling atas sehingga yang ada opsi cuman buat nurunin clock speed yang mana nggak masuk akal dong untuk game yang kita setting dengan grafis tinggi yang mana pemrosesannya berat. Kita butuh performance diturunin ya nggak bisa, nggak cocok gitu ya. Yang ada di sini kita tinggal buat naikin si GPU-nya aja dan itu pun nggak banyak-banyak untuk bisa ditambahin. Terus yang saya temukan juga ini tidak berlaku buat semua game ya. Ternyata masih ada game yang belum cocok seperti Wuthering Waves itu belum bisa. Jadi silahkan dicoba sesuai dengan game masing-masing. Tapi perlu diingat juga kalau kita menaikkan setelan seperti ini tentu akan berimbas pada suhu perangkat pada beberapa game juga. Jadi bergantung pada situasi pemakaian orang, entah suhu ruangan, pakai kipas atau enggak, settingannya seperti apa, hasil tuh bakal bisa berbeda-beda. Perlu pakai atau enggaknya setting ini juga beda-beda kebutuhannya, hasilnya pun bisa beda. Kalau saya sehari-hari sebenarnya selama pakai memilih untuk tidak pakai fitur ini ya. Saya menyerahkan kontrol sepenuhnya pada si smartphone aja. Tapi buat kalian yang mungkin geek ya, namanya juga geek power tuning gitu, pingin oprek-oprek settingan, ini bisa banget dicoba. Dan seperti biasa langsung aja sekarang kita masuk ke sesi pengujian. Saya pakai 3 game andalan saya yang emang saya mainkan aja, yaitu Mobile Legends, ada Honkai Star Rail, dan sekarang ada Wuthering Waves. Jadi kalau ada game yang kalian cari nggak ada di sini, mungkin bisa cek di channel teman-teman saya yang lain. Karena saya cuma ngecek atau ngetes di game yang performa dan experience-nya itu familiar, alias emang tiap hari gitu saya main, jadi saya tahu bedanya. Oke, untuk Mobile Legends seperti biasa kita pakai settingan yang termentok yang bisa kita pakai. Ini bisa berjalan dengan baik tanpa kita menggunakan GT mode, dia bisa dapat FPS yang tinggi
tinggi namun berangsur turun seiring dengan pemakaian. Kalau saya pakai GT mode ini bisa bablas ya, bisa stabil di atas 100-an. Jadi ya, kalaupun turun ini cuma di menu aja dan sisanya mulus. Habis itu untuk Honkai Star Rail dengan atau tanpa GT mode, perbedaannya sebenarnya tidak yang signifikan banget, masih tetap oke dengan average di atas 50-an FPS. Palingan di update terbaru nih ya, yang si Firefly efeknya agak ekstra ya. Jadi emang kadang-kadang bisa bikin drop frame sedikit, tapi di luar itu sebenarnya nggak ada masalah. Dan buat Wuthering Waves, ini raja terakhir saat ini, game yang memang masih terlalu tinggi sebenarnya menurut saya spesifikasinya. Saya belum menemu game yang bisa konstan di 60 ya untuk yang satu ini, tapi ya Realme GT6 sebenarnya tidak mengecewakan ya. Paling nggak dengan pengujian dia masih bisa dapat FPS yang cukup baik ya, angkanya memang kelihatan kalau di grafik dia naik turun, tapi ya udah itu bisa dimaklumi banget. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian yang bagus juga nih dari Realme GT6 tadi saya sebutin, yaitu baterainya. Nah, dia punya kapasitas yang gede, 5500 mAh, padahal handphonenya nggak gede-gede amat, besar lumayan tipis juga, tapi kapasitasnya gede. Dari segi pemakaian, screen on time-nya dia tidak ada masalah, sekalipun saya pakai ngegame, paling nggak untuk ya daily use saya tidak ada masalah, screen on time-nya cukup panjang. Overall, dari segi performa si Realme GT6 saya sih puas banget. Jadi dari segi chipset udah kenceng, dari segi baterai juga awet. Selain dari segi performa, poin penting lain yang perlu dibahas dari Realme GT6 ya tentu tidak lain bagian layarnya. Ini teasernya udah banyak ya, yaitu panel AMOLED dengan kecerahan sampai 6000 nits, tertinggi yang saya tahu di smartphone saat ini. Nah, dengan angka segitu tingginya, visibilitas layarnya si Realme GT6 ini sangat terjamin jelas di pemakaian outdoor yang terang. Gak usah saya aktifin fiturnya aja ya, kayak si extra brightness itu sebenarnya udah terang banget, udah kelihatan dengan jelas. Kalau mau ditambah lagi sih sebenarnya bisa gitu, kalau misalnya lagi di gurun gitu lagi terang bisa ya coba. Fitur ini bagus, jadi standar yang tinggi sekali, bahkan menurut saya ketinggian sebenarnya, karena kayak bakal jarang sekali kepake, kecuali buat mereka yang beraktivitas di situasi outdoor dan memang rutin berurusan dengan matahari yang terik, baru mungkin bener-bener akan tiap hari kepake. Kalau yang kesehariannya dia di dalam ruangan aja, mungkin kepakainya sesekali aja ya pas lagi keluar, itu pun juga tidak sampai kecerahan maksimal. Tapi gimana pun, ini fitur dan spesifikasinya bagus, karena sekalipun ada yang nganggep nggak kepake sama sekali, ya nggak juga gitu ya. Selain itu, dari segi kualitas visual dari layar sendiri menurut saya sudah bagus ya, warnanya vivid, ketajaman juga baik saat kita pakai untuk menikmati konten. Untuk kemulusan smooth dari 120 Hz juga asik, serta dia punya sensitivitas yang bagus sekali ketika dipakai main game. Oh ya, untuk speaker tenang aja, dia udah stereo atau suaranya juga cakep, so nggak ada problem sampai sini. Jadi kita udah ngomongin dari segi hardware, dari chipset sama layar, so far so good ya, memuaskan banget. Tapi selain dari segi hardware, poin yang juga ditunjukkan sama Realme di sini yang perlu kita bahas adalah dari segi AI. Ada 3 aspek baru nih yang dikasih sama Realme GT6, yaitu AI Smart Loop, ada AI Smart Removal, dan AI Night Vision. Yang dua ini ada dari kamera, jadi nanti kita bahas di belakang aja. Sekarang masuk ke AI Smart Loop dulu. Jadi simpelnya kita bisa ngedrag sesuatu yang pingin kita cari tahu informasinya, nanti dia bakal muncul. Contoh, saya nemu gambar di X di Twitter, terus saya pingin cari tahu lebih gitu. Tinggal saya tap, tahan sebentar, habis itu saya geser ke sisi kanan layar, nanti bakal otomatis muncul seperti roda pilihan aplikasi yang bisa berinteraksi sama konten tersebut. Contoh, saya drop ke Google Lens deh, beres, langsung kelihatan ini gambarnya apa, jenisnya apa, segala macam. Aplikasi yang connect bisa kita set sesuai keinginan, atau bisa juga kita menyerahkan kontrol ke AI-nya untuk belajar bagaimana kita pakai handphone. Jadi mau pakai behavior atau mau kita setting dari awal, semuanya bisa. Mungkin ada yang bilang, wah gimmick doang dong, nggak perlu-perlu amat kan, kita bisa aja tuh buka, simpan fotonya, buka Google Lens, masukin fotonya dari galeri, beres, ketahuan juga. Betul, bisa. Tapi kehadiran Smart Loop ini sebenarnya memudahkan. Dia hadir sebagai shortcut untuk mengurangi langkah-langkah yang kita butuhkan. Jadi ya lebih simpel, kita tinggal tap, geser, dan dapat informasinya. Sedangkan kalau kita pakai cara tradisional, misalnya kita nemu gambar, kita save dulu, kita keluar dari aplikasi Instagram, kita buka Google Lens, kita masukin fotonya, baru kelihatan informasi. Jadi memang dari zaman sekarang itu meminimalisir langkah-langkah adalah sebuah kemajuan dan sesuatu yang tetap perlu diapresiasi. Dan by the way, sekalian aja kita ngebahas dari kameranya ya, karena tadi saya udah sedikit teaser untuk kameranya.
Jadi kamera belakang dari Realme GT6 dia tuh ada triple camera. Lensa utamanya tuh 50 megapiksel. Sensornya Sony yang baru LYT808 dengan OIS. Terus ada lensa telefoto 50 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Mode foto yang dikasih banyak, termasuk ada street mode yang memang udah khasnya Realme banget dengan filter-filter warna yang begitu menarik. Palingan satu catatan dari kameranya si Realme GT6 ini buat saya adalah lensa telefotonya aja. Jadi ini bukan soal hasil, tapi saya mendapati di unit saya sekarang dia cukup shaky ya, alias berguncang pas saya lagi ngeker gitu ya, jadi kelihatan kurang stabil. Balik lagi, ini mungkin efek tangan saya yang tidak terlalu stabil juga, so mungkin efeknya nggak buat semua orang. Habis itu, buat video, kamera belakang dia udah 4K 60 fps, kamera depan 4K 30 fps, jadi ya komplit, tidak ada yang 1080p aja. Tapi yang lebih layak di highlight sebenarnya dari fitur kameranya ini adalah si AI tadi. Yang pertama ada namanya AI Night Vision. Ini bikin videonya jadi lebih terang dibandingkan saat fiturnya nggak diaktifin. Nah, hasilnya ntar saya bakal tunjukkan di belakang, itu menurut saya wow sekali karena memang perbedaan detailnya luar biasa. Habis itu ada satu lagi yang namanya AI Smart Removal. Ya, ini sebenarnya fitur buat menghapus objek dan subjek yang memang sedang ngetren beberapa waktu terakhir. Akhirnya hadir secara install di handphone Realme dan bisa dipakai seperti berikut ini. So, nggak tunda-tunda lagi, langsung aja kita ngomongin hasil foto dari Realme GT6. Menurut saya dia tidak mengecewakan untuk kelas harganya. Sensor Sony yang baru ditambah dengan pemrosesor internal Realme ini bisa mendapatkan foto yang melebihi ekspektasi awal saya. Ketajamannya bagus, detailnya pun dapet ya, nggak sulit gitu untuk dapetin foto-foto kayak di makanan-makanan ini ya. Detailnya bagus sekali, masih tertangkap dengan baik. Terus untuk subjek manusia dia juga bagus. Skin tone-nya menurut saya nggak pucat dengan kamera belakang di kondisi yang terang dan dia bisa dapatkan detail. Dynamic range ini juga nggak jelek, backlight yang nggak terlalu harsh pun sebenarnya masih bisa di-handle dengan baik. Terus buat telefoto, walaupun butuh tangan yang tadi saya bilang harus stabil gitu, cuma kalau kita sudah berhasil menguasainya, hasilnya cakep ya, detailnya bagus, dan emang jaraknya nggak jauh-jauh banget gitu, tapi tetap bisa ngasih feel atau perspektif yang berbeda di tiap fotonya. Lensa ultrawide oke, cukup aja sih sebenarnya, nggak yang spesial, tapi tetap bisa dipakai kok untuk mereka yang butuh angle lebih lebar. Terus buat kondisi low light, kamera utama dia masih bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Detail dan warna memang satu level di bawah kondisi terang ya, sudah diekspektasi dari awal, tapi masih sangat cukup kok hasilnya. Lensa telenya juga begitu, masih bisa dipakai selama kondisinya nggak terlalu gelap. Kamera depan, bagus juga sih sebenarnya, terang maupun low light masih bisa dipakai meskipun kalau dari skin tone, menurut saya sih masih bisa di-improve kembali. Oke, jadi langitnya biru ya pagi ini. Nah, ini dia sampel video dari Realme GT6. Bisa lihat saya rekam di sini pakai 4K 30 fps aja. Dynamic range-nya kelihatan bagus ya. Ya, di bagian-bagian shadow di rumah terekspos dengan baik. Terus langitnya masih dapet. Ini juga di pohon bisa kita lihat daun-daunnya. Stabilisasi juga bagus tuh ya. Tidak shaky di 4K. Cakep. Kita coba telenya sekarang kedua. Wih, masih bagus ya. Ini duanya, ini empatnya ya. Kalau terang, cukup cahaya, hasilnya cakep ya. Mas sayang di sini tidak ada opsi untuk kita pindah ke lensa ultrawide ya. Buat videonya di resolusi 4K. Stabilisasi bagus. Kita bawa jalan sedikit. Nah, wih, boleh. Dan kalau buat kamera depan hasilnya sebenarnya masih bagus, cuman memang dia ada tendensi sedikit blown out di belakang. Itu terang banget, tapi birunya masih kelihatan sedikit-sedikit. Mungkin bisa kita turunin exposure sebentar. Mungkin exposure saya turunin sedikit, ya hasil seperti ini. Muka saya jadi kelihatan lebih gelap juga sih ya, karena di sana diturunin. Jadi mungkin kita naikin lagi aja kali ya. Nah, udah segini aja. Ini hasilnya udah bagus. Untuk video kamera belakang dengan resolusi 4K 30 di bawah jalan, stabilisasinya cakep. Jadi kalau misalnya buat vlog ini masih oke banget sebenarnya, sabi banget lah kameranya. Tapi yang menarik juga nanti di kamera belakang ada AI Night Vision, dan juga nanti ada satu angle yang menarik lah. Oke, jadi sekarang ini angle yang cukup menarik dari kameranya si Realme GT6 untuk rekaman video dan foto juga bisa sebenarnya. Jadi sini saya menggunakan kamera utama, kamera belakang dengan bantuan cermin atau bagian reflektif yang ada di back covernya si Realme GT6. Hasilnya kayak gini ya, jadi bisa aja sebenarnya kalau mau ngambil video pakai kamera belakang dengan handphone ini. Hasilnya menurut kalian gimana, oke atau enggak? Habis ini kita pindahin aja ke
situasi low light. Sekarang pindah ke low light, masih dalam ruangan saja ya. Saya ambil di studio. Ini salah satu layout yang kayaknya bakal sering saya jadikan benchmark untuk pengambilan situasi low light ya. Bisa langsung lihat sendiri hasil seperti apa. Ya kalau kita lihat detail-detail dari legonya masih tertangkap dengan baik ya. Bisa lihat sekarang ke kiri kanan. Masih cakep. Ini juga masih bagus ya. Kita lihat detail-detailnya masih bagus, masih tertangkap dengan baik. Di sini juga ya, yang warna merah mungkin sedikit berubah warnanya, tapi masih dapat detailnya. Satu lagi sama si Pikachu ya, hasilnya sih untuk video masih bagus dan baik-baik saja ya. Ini di resolusi 4K, 30 fps. Menurut saya sih kameranya sudah bagus. Tapi karena kita ngomongin Realme tentu tidak bisa melewatkan fitur AI Night Vision-nya ya. Night Vision-nya seperti sekarang. Oke, jadi sekarang kita nyobain fitur AI video dari Realme GT6. Ya, jadi di sini saya tuh belum nyalain ya, ini masih kondisinya mati untuk AI videonya, tapi bisa lihat di viewfinder handphonenya itu kelihatan lebih terang. Ya, ini kondisi saya sekarang. Itu yang kelihatan di kamera. Ini pun belum saya aktifkan untuk si AI Night Vision, itu belum aktif ya. Di sini ini masih dalam kondisi off ya, seperti sekarang. Sekarang coba kita nyalain. Dan sekarang ini fitur AI-nya udah saya nyalain dan jauh lebih terang dibandingkan yang sebelumnya. Bisa langsung lihat ya, langitnya ikutan terang. Sini juga ya lebih terang atau kayak di pohon detailnya. Saya langsung lihat sendiri. Dan untuk kondisi aslinya ya ini saya rekam di handphone yang satunya lagi ya, jadi kelihatan banget bedanya tuh. Detail pohonnya tuh kelihatan banget ya pakai AI yang baru. Nah itu ada kucing lagi jalan, kelihatan ya di videonya gitu. Mantap sih fitur AI-nya. Dan seperti biasa sekarang kita balik lagi ke dalam studio untuk sampel kamera depan di kondisi low light indoor dengan satu lampu kamar saya yang tidak terlalu terang seperti biasa, dan satu lampu dekor. Kalau saya mendekat ke sumber cahaya bisa dilihat seperti sekarang. Jadi emang kalau misalnya kondisinya tidak terlalu low light hasilnya masih bagus, tapi kalau saya mundur sedikit nih ya, saya ketutupan softbox lampu setting ya lebih gelap, hasil seperti sekarang. Jadi menurut kamu gimana untuk hasil video dari Realme GT6 ya? Kita udah lihat tadi di kondisi siang sudah, di outdoor malam sudah ya. Terus untuk AI Night Vision-nya juga mantep banget ya. Cakep sih kameranya. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Komentarin aja di bawah. Dan satu lagi, sebelum kita ke bagian penutup, nah ini sebenarnya adalah bagian yang biasa saya omongin di awal, tapi sekarang saya taruh di akhir aja, yaitu dari segi desain. Jadi di handphone terbarunya ini kan Realme membawa desain baru yang belum pernah ada di Realme GT series sebelumnya. Namanya itu adalah Nano Mirror Design yang tampil cantik dengan dua pilihan warna yang salah satunya sekarang saya pakai. Desainnya sih bagus, dia kelihatan premium, plus ada bagian seperti kaca yang reflektif. Ini bisa dipakai buat ngaca, bisa dipakai untuk ngebantuin kita selfie, misalnya pingin pakai foto kamera belakang, nah ini bisa ngebantu karena dia ada pantulannya. Tapi kalau buat saya, desain seperti ini walaupun dia terlihat keren, kayaknya emang kurang cocok ya, paling nggak dengan pemakaian saya yang emang doyan main game. Sederhana karena bagian reflektifnya ini jadi sering kepegang tangan dan akhirnya menjadi kotor. Itu aja sih, karena sisanya kalau dari segi ukuran nggak ada masalah, bobot juga cukup ringan, handphonenya pun terasa tipis untuk baterai yang cukup besar 5500 mAh tadi. Jadi ya itu dia, kembalinya si Realme GT series ke Indonesia menurut saya adalah sebuah milestone yang layak dirayakan dan diapresiasi tentunya. Seneng banget karena nambah lagi smartphone bagus yang bisa kita pilih ya menjadi alternatif. Untuk Realme GT6 sendiri dia hadir sebagai paket lengkap karena dia punya chipset dan performa yang kencang, baterai besar dengan charging yang cepat, kamera yang bisa diandalkan, dan tentunya dia punya fitur AI yang berfungsi dengan baik. Desainnya bagus tapi mungkin kurang cocok sama kebutuhan saya. Jadi ya kalau menurut kalian ini handphone yang cocok gitu sesuai dengan kebutuhan dan sedang ada budget di 7 jutaan ya, ini menurut saya bisa menjadi paket komplit yang kalian pilih, yaitu Realme GT6. Ya, jadi itu dia buat reviewnya kali ini. Kalau kalian tertarik untuk mencari tahu lebih detail, pengen lihat link dan segala macam, saya taruh aja di deskripsi. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.